Kita lanjutkan tutorial tentang JBaS Payment Gateway. Kali ini kita akan melakukan validasi dan konsolidasi pembayaran. Nah, ini adalah tugas dari staf keuangan. Nah, apakah yang dimaksud dengan validasi dan konsolidasi pembayaran? Nah, kita kembali lagi ke alur pembayaran melalui JBaS Payment Gateway. Nah, ini dimulai di JBaS Jendela Sekolah Android oleh orang tua. Di sini orang tua melakukan pembayaran, berbagai macam iuran dan tabungan, lalu melakukan transfer ke rekening bank yang ditentukan oleh sekolah. Nah, transaksi dari JBaS Jendela Sekolah ini nanti akan tercatat di JBaS Payment Gateway. Nah, di JBaS Payment Gateway, staf keuangan bisa melihat berbagai transaksi pembayaran online yang dilakukan oleh orang tua. Di sini staf keuangan bisa melihat rekapnya dan laporannya. Lalu staf keuangan melakukan validasi terhadap pembayaran tersebut. Apakah sudah benar masuk ke rekening bank sekolah dan sudah diterima? Nah, apabila sudah benar, staf keuangan melakukan konsolidasi. Nah, konsolidasi ini adalah untuk mencatatkan transaksinya di JBaS keuangan. Nah, lalu kita beralih ke JBaS keuangan. Setelah konsolidasi dilakukan, nah, transaksi pembayaran online dari orang tua ini nanti tercatat sebagai penerimaan di JBaS keuangan. Nah, jadi yang dimaksud dengan konsolidasi adalah pencatatan pembayaran online sebagai penerimaan di JBaS keuangan. Nah, kita bahas dulu tentang aplikasi JBaS Payment Gateway. Nah, ini adalah aplikasi khusus dan resmi dari JBaS untuk pembayaran online. Nah, di sini lewat JBaS Payment Gateway, staf keuangan bisa melihat dan juga melakukan validasi transaksi pembayaran online yang dilakukan oleh orang tua dari jendela sekolah Android. Nah, lewat JBaS Payment Gateway juga staf keuangan bisa melakukan konsolidasi pembayaran online supaya tercatat sebagai penerimaan di JBaS keuangan. Nah, untuk mengakses aplikasi ini, JBaS Payment Gateway, bisa diakses di halaman berikut, di https://paygate.jendelasekolah.id. Jadi, Payment Gateway ini adalah salah satu layanan dari Jendela Sekolah. Nah, untuk login ke JBaS Payment Gateway nanti menggunakan kode sekolah, NIP, dan password staf keuangan di JBaS keuangan. Jadi, ini tidak perlu mendaftarkan lagi untuk ke penggunanya, tapi cukup menggunakan NIP dan password staf keuangan di JBaS keuangan. Nanti akan kita tunjukkan. Nah, sedikit kita bahas tentang konsolidasi pembayaran. Apa yang terjadi pada saat proses mengkonsolidasi ini adalah ketika JBaS Payment Gateway melakukan konsolidasi, nanti akan menghubungi JBaS sinkronisasi jendela sekolah untuk memulai proses konsolidasi pembayaran. Nah, konsolidasi pembayaran ini nanti akan mencatat pembayaran sebagai transaksi penerimaan di JBaS keuangan. Nah, jadi di JBaS keuangan nanti tercatat untuk siswa tersebut sudah membayarkan iuran apa saja, sejumlah berapa. Nah, jadi untuk konsolidasi pembayaran ini, pastikan bahwa aplikasi JBaS sinkronisasi jendela sekolahnya sudah aktif dan berjalan. Nah, mari kita mulai dengan login ke JBaS Payment Gateway terlebih dahulu. Untuk login ke JBaS Payment Gateway, terlebih dahulu kita buka halaman JBaS Payment Gateway di https://paygate.jendelasekolah.id. Nah, lalu untuk login, pertama kali kita masukkan dahulu kode sekolahnya. Di sini yang saya gunakan adalah 34567 dan kode keamanannya ini tertera 6366. Lalu kita klik login. Nah, apabila benar kode sekolah yang kita masukkan, nanti kita akan masuk ke halaman ini. Di sini kita harus mengisikan NIP dan password untuk login di JBaS Keuangan. Nah, sebelumnya di JBaS Keuangan saya sudah mendaftarkan beberapa pengguna untuk mengakses di JBaS Keuangan. Nah, di sini saya akan login sebagai Ibu Eka. Nah, Ibu Eka ini sudah didaftarkan sebagai pengguna di JBaS Keuangan. Ini Ibu Eka ini NIP-nya adalah 131 924 825. Passwordnya adalah yang digunakan. Nah, kita masukkan kode keamanannya, lalu kita klik login. Nah, apabila berhasil, kita akan masuk ke halaman JBaS Payment Gateway sebagai berikut. Saya sudah login sebagai Ibu Eka Mustika. Ibu Eka Mustika bisa melihat langsung rekapitulasi pembayaran yang oleh orang tua. Nah, contohnya di sini untuk tagihan ada satu tagihan sebesar 660.000. Dan untuk pembayaran lewat keranjang pembayaran, ini ada satu keranjang sebesar 470.000. Nah, apabila mau melihat detailnya, ini bisa dilihat di sini ada pembayaran terbaru. Ini ada 2.
Ini kita bisa lihat rinciannya, ini kita klik rinciannya. Yang 470.000 ini adalah pembayaran dari orang tua siswa Amelia untuk keranjang pembayaran. Ini yang dibayarkan adalah transportasi dan konsumsi sebesar 250, sumbangan sekolah 100.000, tabungan uang saku siswa sebesar 120.000. Totalnya 470.000. Apabila mau melihat buktinya, ini kita klik bukti. Nah, ini adalah bukti pembayaran yang sudah dilakukan oleh orang tua siswa Amelia. Untuk melakukan proses validasi dan konsolidasi pembayaran, berikut ini ada beberapa hal yang diperhatikan. Untuk proses validasi, ini staf keuangan tinggal memeriksa di bank apakah transfer uang pembayaran oleh orang tua sudah masuk di rekening bank atau belum. Nah, bila sudah masuk, di sini ada 3 kemungkinan. Pertama, jumlah pembayarannya sesuai. Kedua, jumlah pembayarannya lebih. Dan ketiga, jumlah pembayarannya kurang. Nah, apabila jumlah pembayarannya sudah sesuai, ini bisa langsung dilanjutkan ke proses konsolidasi pembayaran, yaitu mencatatkan pembayarannya di Jibas Keuangan. Nah, apabila pembayarannya lebih, nah ini juga sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Ini bisa langsung dilanjutkan ke proses konsolidasi. Nanti kelebihan pembayarannya bisa ditransfer balik atau dimasukkan ke tabungan siswa. Tentu saja ini dengan persetujuan dari orang tua. Nah, yang bermasalah apabila adalah jumlah pembayarannya kurang. Nah, kalau pembayarannya kurang, tentu saja transaksinya belum dapat diproses. Nah, nanti oleh aplikasi, nanti akan dikirimkan notifikasi ke orang tua di jendela sekolah untuk membayarkan sisa kekurangannya. Baik, untuk melakukan proses validasi dan konsolidasinya, ini kita klik konfirmasi online. Nah, di sini staf keuangan bisa langsung melihat data rekapitulasinya untuk data verifikasi pembayaran Departemen SMA. Di sini bisa dilihat untuk tagihan, ini ada 1 yang belum diverifikasi. Untuk keranjang, ini juga ada 1 yang belum diverifikasi. Nah, apabila ada yang tagihan atau keranjang yang kurang bayar, nanti akan muncul di sini angkanya. Ini angka ini bisa langsung kita klik. Nah, ini adalah untuk tagihan dari orang tua siswa Amelia sejumlah 660.000 untuk transaksi tagihan bulan Juni untuk SPP dan bulanan. Nah, apabila mau melihat rinciannya, ini kita klik rincian. Nah, ini adalah rinciannya. Apabila mau melihat bukti pembayarannya, ini adalah bukti pembayarannya. Nah, berdasarkan bukti pembayaran ini, nanti staf sekolah tinggal mencari di rekening banknya apakah benar sudah diterima dari pembayaran dari orang tua ini. Apabila sudah benar, ini bisa langsung kita klik proses. Nah, ini kita klik proses. Nah, akan muncul jendela baru seperti ini. Ini adalah untuk verifikasi pembayaran tagihan sekolah. Ini tagihan bulan Juni 2004 untuk SPP bulanan. Nah, ini adalah rinciannya. Konfirmasinya tanggal 13 Mei. Nah, ini bukti pembayarannya. Nah, setelah staf keuangan mengecek di rekening bank, ternyata sini sudah dibayarkan. Nah, staf keuangan bisa langsung melakukan hasil verifikasinya di sini. Nah, apabila jumlahnya sesuai, nanti otomatis informasinya jumlah pembayaran sesuai. Apabila misalnya kurang, ini kita kurangi misalnya jadi 620.000. Nah, ini akan menjadi statusnya menjadi kurang 40.000. Pembayaran tertunda dan tidak akan diproses. Nanti transaksi akan masuk ke kelompok kurang bayar. Nah, di sini juga tombolnya akan berubah menjadi simpan kurang bayar. Nah, apabila kita ganti misalnya jadi lebih gitu ya, jadi 680. Nah, ini adalah statusnya jadi berubah lagi, kelebihan 20.000. Nah, tapi pembayaran nanti tetap diproses dan sisa dana bisa dikembalikan atau dimutasikan. Nah, kita ubah ke yang sesuai dulu, 660.000. Nah, ini jumlah pembayarannya sudah sesuai. Nah, ini staf keuangan tinggal menghapuskan aja yang ada bertanda merah ini. Di sini yang adalah tanggal transaksi, jumlah pembayaran, dan banknya. Apabila mau memasukkan nomor bukti pembayaran, ini bisa dimasukkan di sini. Dan juga ada keterangannya. Dan ini adalah notifikasi pembayaran. Nah, di sini untuk melakukan konsolidasi, ada 2 pilihan. Ada simulasi, Anda langsung konsolidasi. Untuk simulasi ini kita melakukan uji coba dahulu, apakah bisa transaksi ini disimpan di Jibas Keuangan. Nah, kalau misalnya udah bisa, nanti kita langsung eksekusi saja, langsung dikonsolidasi.
Nah, kita coba simulasi konsolidasi ke Jibas keuangan lebih dahulu. Jika sudah benar, oke. Nah, simulasi berhasil. Ini artinya transaksi ini bisa disimpan di Jibas keuangan. Nah, untuk memprosesnya kita kembali lagi ke jendela ini, verifikasi pembayaran sekolah. Nah, untuk langsung melakukan konsolidasinya, ini kita klik saja konsolidasi ke Jibas keuangan. Oke. Nah, ini artinya konsolidasi sudah berhasil dilakukan dan transaksi pembayaran secara online oleh orang tua sudah tercatat sebagai penerimaan di Jibas keuangan. Untuk proses pembayaran dengan konfirmasi manual, ini adalah untuk mengantisipasi kasus seperti berikut. Jadi, setelah menyelesaikan transfer pembayarannya, orang tua menginformasikan kepada staf keuangan melalui WhatsApp atau telepon bahwa dirinya sudah membayarkan sejumlah sekian. Nah, di sini orang tua tidak melampirkan bukti pembayarannya di Jibas jendela sekolah, seperti yang biasanya kita lakukan tadi. Nah, di sini staf keuangan masih bisa memproses transaksi orang tersebut melalui proses konfirmasi manual. Caranya yaitu di menu utama kita pilih menu konfirmasi manual. Nah, ini kita klik konfirmasi manual. Nah, di sini kita pilih siswanya dahulu. Contohnya ini si staf keuangan menerima informasi bahwa orang tua Apriansah ini sudah melakukan pembayaran. Ini kita cari dulu siswanya Apriansah, kita cari. Nah, ini Apriansah B, ini kita pilih. Nah, di sini ada rekapitulasinya. Untuk data verifikasi pembayaran ini ada 1 tagihan yang belum diverifikasi. Nah, di sini staf keuangan bisa melihat, tinggal diklik saja angkanya tadi, daftar pembayaran yang telah dilakukan oleh orang tua Apriansah. Nah, ini rinciannya. Nah, karena konfirmasinya dilakukan secara manual, di sini tidak ada bukti pembayarannya. Nah, tapi orang tua bisa mengecek berdasarkan jumlah pembayaran ini apakah sudah diterima di bank atau belum. Nah, apabila sudah diterima dan jumlahnya sesuai, ini kita bisa langsung proses saja. Proses. Nah, ini akan muncul jendela baru seperti ini. Ini sama dengan yang pembayaran secara online. Nah, bedanya di sini tidak ada bukti pembayarannya. Nah, apabila jumlahnya sudah sesuai dan sudah diterima di rekening bank sekolah, ini langsung menginputkan saja ini yang bertanda merah. Nah, untuk pembayaran yang konfirmasi manual ini perlu menampilkan bukti pembayarannya yang ada di bank, nomor buktinya. Nah, contohnya yang ini, apabila ada gambar buktinya, ini kita bisa screenshot, masukkan ke sini, lalu kita pilih banknya. Nah, apabila sudah benar, langsung kita klik konsolidasi ke Jibas keuangan. Sudah benar, oke. Nah, berhasil. Ini artinya pembayaran yang dilakukan oleh orang tua Apriansah sudah tercatat di Jibas keuangan. Nah, demikian untuk melakukan proses validasi dan konsolidasi pembayaran di Jibas Payment Gateway.